Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Syekina. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai lensa. Jadi, mari kita mengenal lensa. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu memahami apa yang dimaksud dengan lensa, yang kedua mengetahui apa saja jenis lensa, yang ketiga memahami rumus dan contoh soal mengenai lensa, serta yang keempat menerapkan aplikasi lensa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih itu lensa? Lensa adalah benda bening, biasanya kaca atau plastik, yang dapat membiaskan cahaya sehingga membentuk bayangan dari suatu benda. Nah, lensa berfungsi untuk mengumpulkan atau menyebarkan cahaya. Lensa juga biasanya digunakan untuk membantu supaya orang yang punya penyakit mata agar bisa melihat objek dengan jelas kembali. Selanjutnya, kira-kira apa saja jenis-jenis lensa? Nah, lensa umumnya itu dibagi dua. Yang pertama adalah lensa cembung dan yang kedua adalah lensa cekung. Selanjutnya, kira-kira apa saja jenis-jenis lensa? Yang pertama, lensa cembung atau yang biasa kita kenal dengan convex ataupun lensa positif ataupun lensa konvergen. Nah, lensa cembung ini memiliki ciri lebih tebal di tengah permukaannya daripada di pinggirnya. Nah, lensa cembung ini terbagi dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah lensa cembung rangkap, yang kedua adalah lensa cembung datar, dan yang ketiga adalah lensa cembung cekung. Nah, pada slide ini kita bisa lihat nih teman-teman jenis-jenis dari lensa cembung tersebut. Nah, selanjutnya pada lensa cembung ini memiliki sinar-sinar istimewa. Ada 3 sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus f1. Yang kedua, sinar yang datang melalui titik fokus pasif f2 akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Serta yang ketiga, sinar yang melalui titik pusat optik akan diteruskan dan tidak dibiaskan. Nah, untuk yang kedua, selanjutnya itu adalah lensa cekung atau yang bisa kita kenal dengan lensa konkav, lensa negatif, ataupun lensa divergen. Nah, lensa cekung ini memiliki ciri bagian tengahnya berbentuk cekung, lebih tipis daripada bagian tepinya. Nah, lensa cekung ini terbagi dalam beberapa kategori juga teman-teman. Yang pertama adalah lensa cekung rangkap, yang kedua adalah lensa cekung datar, dan yang ketiga adalah lensa cekung cembung. Nah, pada slide ini kita bisa lihat nih jenis-jenis dari lensa cekung tersebut. Nah teman-teman, sama halnya dengan lensa cembung, lensa cekung ini juga memiliki sinar-sinar istimewa. Ada 3 juga nih sinar istimewa pada lensa cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus f1. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus pasif f2 akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Serta yang ketiga, sinar datang melalui pusat lensa akan diteruskan. Selanjutnya, ada rumus dan satuan dalam lensa. Nah, untuk mencari jarak fokus pada lensa, kita menggunakan rumus 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Nah, kemudian untuk perbesaran bayangannya dengan rumus M sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S. Nah, serta untuk mencari kekuatan lensa, kita menggunakan rumus P sama dengan 1/f. Nah, adapun keterangan dari rumus-rumusnya, di mana F itu adalah jarak fokus lensa dengan satuan meter, F itu jarak benda dengan 1 meter, S aksen itu adalah jarak bayangan dengan 1 meter, kemudian H itu adalah tinggi benda dengan 1 meter, H aksen itu tinggi bayangan dalam 1 meter, kemudian P itu kekuatan lensa dalam satuan dioptrik, dan serta M itu adalah perbesaran bayangan. Nah teman-teman, untuk menggali pemahaman kita mengenai lensa, di sini ada contoh soal. Nah, contoh soalnya, sebuah benda dengan tinggi 15 cm berada pada jarak 50 cm dari lensa cembung dengan jarak fokus 30 cm. Maka tentukanlah A letak bayangan, B perbesaran, C tinggi bayangan, D sifat-sifat bayangan, dan E itu kekuatan lensa. Baik teman-teman, selanjutnya ada penyelesaian. Nah, untuk mencari A letak bayangannya itu dengan rumus yang sudah dipaparkan tadi, di 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Kemudian kita kejar ruas, jadi 1/s aksen sama dengan 1/f dikurang 1/s. Dengan kita ketahui nilai si F dan si S-nya itu di 30 dan 50, sehingga 1/s aksen sama dengan 1/30 dikurang 1/50 sama dengan 2/150. Kemudian dihasilkanlah si S aksen itu di 75 cm. Kemudian untuk di B perbesarannya. Nah, dengan rumus yang sudah disebutkan tadi bahwa M sama dengan S aksen per S. Dengan kita ketahui tadi si S aksen di 75 dan si S-nya itu di 50, sehingga perbesaran bayangannya itu di 1,5 kali. Kemudian untuk di tinggi bayangannya dengan rumus M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. Kemudian kita kali silang menjadi H aksen sama dengan S aksen dikali H
per S. Jadi dengan si nilai S aksennya itu di 75, nilai H-nya itu di 15, dan nilai S-nya itu 50, sehingga didapatkan di 22,5 cm. Selanjutnya di sifat bayangannya. Nah, karena tadi si S aksennya itu bertanda positif, maka sifat bayangannya itu nyata. Nah, teman dari nyata itu udah pasti terbalik, dan karena tadi perbesaran bayangannya itu di 1,5 kali, maka sifat bayangannya itu diperbesar. Kemudian untuk yang E, itu dia kekuatan lensa. Dengan rumus yang tadi itu P sama dengan 1 per F. Jadi, udah diketahui nilai si F-nya itu di 30, jadi 1 per 30 sama dengan 0,033 dioptrik. Nah, di sini ada simulasi untuk menentukan sifat bayangan pada lensa cembung maupun cekung. Cari Simbaket di website kemudian klik. Setelah itu akan muncul gambar seperti tampilan di atas, kemudian atur jarak titik fokusnya sesuai dengan soal, yaitu 30 cm dan jarak bendanya 50 cm, serta atur juga tinggi bendanya di 15 cm. Klik ray 1 untuk sinar istimewa pertama. Lalu klik ray 2 untuk sinar istimewa kedua. Kemudian klik ray 3 untuk sinar istimewa ketiga. Setelah sinar-sinar istimewa tadi terbentuk, maka dapat kita lihat sifat bayangannya, yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, teman-teman, kita tahu ya bahwa lensa ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa aplikasi lensa ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lensa cembung itu bisa di kaca pembesar, kemudian yang kedua itu ada di kamera, yang ketiga di proyektor, yang keempat di mikroskop, dan yang kelima itu di lampu lalu lintas. Nah, kemudian untuk lensa cekung itu yang pertama itu ada di kacamata rabun jauh atau miopi, yang kedua itu di lubang intip atau peephole, yang ketiga itu ada kamera, yang keempat itu ada teropong, dan yang kelima itu ada senter. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.